Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas. Laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimakna istaula. Menguasai. Pengajian yang benar. Yang pertama, pengajian tersebut memiliki referensi yang jelas. Ada rujukannya. Dan rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahihah. Setiap ilmu atau materi yang disampaikan itu ada dalilnya. Bisa dicek di surat apa, ayat berapa. Bisa dicek di hadis riwayat siapa, lalu bisa dicek kevaliditannya. Jadi Al-Quran dan hadis. Dan apabila berbicara hadis, hadisnya harus sahih. Hadisnya valid. Jangan hadis yang lemah atau palsu. Jadi, dan antum boleh cek loh. Antum boleh tanya ke ustadznya. Pak Ustadz, tadi ustadz bilang demikian. Dalilnya apa ya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar nama itu? Namanya harum tidak di Sumatera Barat? Harum. Beliau pernah berkata, memberikan nasihat dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kitab Fathur Rabbani adalah kitab yang berisi nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani kepada murid-muridnya. Salah satu nasihat emas beliau mengatakan, alaikum bimadhabis salafis saleh. Wajib atas kalian mengikuti salafus saleh. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan demikian. Kalian harus mengikuti jalannya salafus saleh. Siapa salafus saleh? Para sahabat. Jadi marilah ikut pemahaman mereka. Karena kalaupun ayatnya benar, hadisnya sahih, tapi kalau dipahami dengan pemahaman yang keliru, itu bisa menyimpang. Allah jawab, Allah di atas langit, di atas arsy. Dari Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, bersemayam di atas arsy. Dari sunnah, Inna Allah kataba kitaban, Inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun 'indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah telah menulis buku yang tertulis di dalamnya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemungkaranku. Kitab itu berada di sisinya di atas arsy. Barakallahu fikum jemaah. Yang pertama ada catatan masalah kalimat bersemayam. Kalimat ini mungkin kurang tepat. Allah itu istawa artinya berada di atas, tinggi di sana. Ada orang yang mengatakan jangan tanya di mana Allah. Kenapa nggak tanya? Nabi SAW pernah bertanya. Masa kita nggak tahu di mana Allah? Kalau kita bicara antara hamba dengan Allah, yang ada bawah atau atas? Antum kalau ngelihat bumi ini di dalam galaksi jemaah, apa ada timur, barat, selatan, utara? Ketika masuk ke galaksi Bima Sakti, ketika masuk ke yang lebih besar lagi, apakah masih ada arah tersebut? Yang ada cuma atas dan bawah. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arsy-Nya. Allah bukan menguasai arsy, semuanya dikuasain Allah Azza wa Jalla. Maka kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini, karena tahu kita ya Allah. Fitrah manusia kalau ditanya gimana urusannya, ya Allah, ana serahkan kepada yang di atas. Terserah sama yang di atas. Karena Allah ada di atas sana jemaah. Amal soleh itu naik, amalan itu diangkat, malaikat itu turun, dan mereka naik kemudian ke sana. Ketika di Lailatul Qadar,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat. Kemudian mereka naik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj kemana? Naik ke sana sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil dengan sebuah ucapan Ali bin Abi Thalib yang ucapan ini tidak ada sandarannya. Ada yang mengatakan alladzi ayyana aina la yuqalu innahu aina. Yang telah menetapkan di mana-mana itu tempat itu enggak mungkin ditanya dia di mana. Ini bukan ucapan yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi orang kadangkala berdalil dengan semua yang ada walaupun tidak benar. Maka Allah berada di atas sana dan kita berdoa memohon kepada Allah dengan mengangkat tangan kita. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Soal ke-11, apakah Allah bersama kita dengan ilmunya atau dengan zatnya? Jawab, Allah bersama kita dengan ilmunya, mendengar dan melihat. Dalil dari Al-Quran, qala la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Allah berfirman, jangan kalian berdua takut, sungguh aku bersama kalian berdua, mendengar dan melihat. Dalil dari sunnah, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kalian menyeru zat yang maha mendengar dan maha dekat, dan dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya melihat dan mendengar kalian. Barakallahu fikum. Nah, ada orang yang mengatakan, Ustaz, di dalam Al-Quranul Karim kan disebutkan Allah dekat, Allah bersama hambanya, Allah bersama orang-orang soleh. Terus bagaimana menggabungkan Allah itu berada di atas, tapi Allah bersama kita? Itulah Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang di surat Thaha, ini berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau berjumpa dengan Fir'aun untuk mendakwain Fir'aun. Nabi Musa dan Harun takut. Karena tahu Fir'aun ini takut apa? Takut belum menyampaikan sudah dibunuh. Akhirnya enggak tersampaikan agama ini. Maka Allah mengatakan qala la takhafa. Kalian berdua jangan takut. Kenapa? Innani ma'akuma. Aku bersama kalian. Artinya kebersamaan Allah ini asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi Allah bersama seluruh makhluknya dan Allah bersama orang-orang yang soleh mereka. Tapi kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan yang memberikan pertolongan. Maka kalau dikatakan Allah bersama kita, iya. Dengan apa? Dengan ilmunya. Allah berada di atas sana. Karena ada orang-orang yang memiliki pemahaman namanya Al-Hululiyah. Allah itu bisa bergabung dengan manusia. Apa istilah bahasa Jawanya? Soko manunggal. Manunggal kaulo Gusti. Iya. Ada yang berpemahaman seperti itu. Bagaimana Syekh Siti Jenar akhirnya dibunuh oleh Wali Songo? Karena dia punya pemahaman seperti itu. Apakah Nabi memahami seperti itu? Enggak. Maka ketika beribadah, ikutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah firman Allah dan sabda Nabi SAW. Allah bersama kita, naam, mendengarkan dan melihat kita. Ketika para sahabat berdoa, teriak-teriak, kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum. Kalian itu coba mikir, lihat diri kalian, gimana kalian ini? Yang kalian panggil itu sami'an qariban wa huwa ma'akum. Dia maha mendengar dan dekat, dia bersama kalian. Artinya kemanapun dia bersama kita. Karena Allahu Akbar, Allah maha besar, bumi ini kecil. Para ulama memberikan contoh kadang-kadang, gimana Ustaz dia di atas tapi bersama kita. Dalam bahasa Arab dikatakan masyaitu ma'al qamar, aku berjalan bersama rembulan di malam itu. Apakah berarti rembulan itu bareng dia jalan jamaah? Enggak.
Rembulan itu tetap di atas, tapi dia berjalan dalam kontrol dan pencahayaan rembulan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla ada di atas arasy-Nya sana, jamaah. Barakallahu fikum.